Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesempatan ya walaupun masih bertatap muka via online. Oleh karena itu ini adalah salah satu yang harus kita syukuri di mana ketika zaman dahulu belum ada. Nah, di zaman ini kita harus mensyukurinya. Di sini saya selaku MC juga selaku moderator. Untuk di sini saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan riwayat pemateri atau CV pemateri, yang ketiga inti acara, yang keempat diskusi atau sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu adalah pembacaan CV atau riwayat hidup dari kedua pemateri. Oh iya, di sini ada dua pemateri yang akan membahas tentang ekonomi kerakyatan. Untuk pemateri pertama yaitu Sofia Jara. Tempat tanggal lahir Depok 2 Agustus 2001. Agama Islam. Hobi beliau yaitu nonton. Alamat rumah Provinsi Jawa Barat, Kota Depok. Riwayat pendidikan SMA IT Al-Multazam. Riwayat organisasi OSIS. Pemateri yang kedua, nama Ernita Nandasari. Tempat tanggal lahir Bantul 28 Juli 2001. Agama Islam. Hobi tapak suci. Harus hati-hati dengan bayi ini. Alamat Sembungan Bangun Jiwo, Kasihan Bantul. Riwayat pendidikan SMK 4 Muhammadiyah Yogyakarta. Riwayat organisasi IPM Ranting SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Pimpinan daerah IPM Kota Yogyakarta. Mbak ini hebat sekali, udah banyak pengalaman. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu tentang ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan sebagaimana dikemukakan dalam pasal nomor 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebuah sistem perekonomian yang ditunjukkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Adapun salah satu tokoh pada zaman dahulu yaitu adalah Muhammad Hatta atau lebih dikenal dengan nama Bung Hatta, sekaligus adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, dan tidak hanya itu. Ia juga merupakan tokoh ekonomi, termasuk pelopor koperasi yang membuatnya dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita saksikan dengan seksama. Untuk pemateri yang pertama, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mbak Sofia Jara untuk memaparkan materi yang pertama. Padanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama aku bakal ngejelasin tentang pengertian ekonomi kerakyatan.
Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Selanjutnya, ini disebut usaha kecil menengah, terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan sebagainya. Yang kedua adalah syarat berjalannya ekonomi kerakyatan. Ada 3. Yang pertama, berdaulat di bidang politik. Artinya masyarakat Indonesia harus berdaulat di bidang politik. Yang kedua, mandiri di bidang ekonomi. Artinya kemampuan memenuhi kebutuhan barang dan jasa atas kemampuan produksi nasional oleh masyarakat lokal. Yang ketiga, berkepribadian di bidang budaya, guna melestarikan kebudayaan lokal Indonesia. Selanjutnya adalah dasar ekonomi kerakyatan. Yang pertama, penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi. Yang kedua, pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural. Yang ketiga, pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Tujuan ekonomi kerakyatan, yang pertama, membangun Indonesia yang berdikari, yaitu berdiri di kaki sendiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Yang ketiga, mendorong pemerataan pendapatan rakyat. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional. Yang terakhir adalah prinsip ekonomi kerakyatan. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, sumber daya bumi, air, dan segala kekayaan yang tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Ernisa. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih moderator yang telah memberikan waktunya. Langsung saja, sistem kerakyatan ini memiliki ciri-ciri tersendiri. Antara lain, yang pertama, bertumbuh pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan menerapkan sebuah persaingan yang sehat. Yang kedua, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup. Lalu yang ketiga, mampu mewujudkan pembangunan dan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang keempat, menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat dalam berusaha dan bekerja. Yang kelima, adanya perlindungan terhadap hak konsumen yang berlaku yang adil bagi seluruh rakyat. Next. Peran negara dalam mendukung sistem kerakyatan ini, dalam menjalankan sistem ekonomi kerakyatan, negara memiliki peran terbesar. Meskipun masyarakat adalah target utama dalam kehidupan ekonomi, namun prinsip dalam sistem ekonomi ini dapat berjalan dengan baik hanya bila ada peran dari pemerintah. Secara umum, peran negara dalam penerapan sistem ini di Indonesia meliputi, yang pertama, mengembangkan koperasi, yang kedua, mengembangkan BUMN, yang ketiga, memastikan pemanfaatan sumber daya bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kelima, memelihara fakir miskin dan juga anak terlantar. Next. Kekurangan sistem ekonomi kerakyatan, di mana ada keunggulan, di situ pasti juga terdapat kelemahan. Adapun kekurangan dari sistem ini yaitu dalam ekonomi kerakyatan biasanya akan terjadi praktek membagi-bagi uang kepada rakyat. Praktek ini di sisi lain tidak menguntungkan bagi pihak manapun, termasuk rakyat itu sendiri, karena menjadi tidak mandiri. Lalu ada aksi bagi-bagi uang
Ini bisa mengakibatkan usaha mikro atau kecil dan menengah UMKM serta koperasi menjadi ketergantungan dalam berdaya saing dalam suatu mekanisme pasar. Lalu, masih kurangnya pengetahuan rakyat tentang investasi yang mengakibatkan kemiskinan yang terlalu lama atau perputaran status ekonomi yang lambat. Lalu, tidak adanya dukungan yang optimal dari pemerintah. Meskipun peran pemerintah sangat penting, tapi sayangnya peran pemerintah tidak dominan. Yang terakhir itu ada sistem ekonomi ini mengisyaratkan pengawasan yang ketat. Pasalnya, bila tidak diawasi dengan baik akan rawan terjadi korupsi. Cukup sekian dari yang bisa saya sampaikan tentang ekonomi kerakyatan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran kepada dua pemateri. Semoga dengan disampaikannya materi tersebut bisa menambahkan wawasan kita selaku mahasiswa atau agen of change dalam pemahaman ekonomi kerakyatan. Nah, untuk acara selanjutnya mungkin ada audiens atau siapapun itu yang ingin bertanya perihal ekonomi kerakyatan, monggo dipersilahkan. Kelompok 2, 3. Dan akhir. Udah kelihatan belum? Loadingnya bentar. Belum, Mas. Yuk, gimana nih? Saya sih tanya jawab. Sofia Zara, adakah? Ada. Halo Yasmin, ada. Ada. Jazakumullah khairan katsiran kepada kedua pemateri yang telah berkontribusi dalam acara ekonomi kerakyatan, dan terima kasih pada kedua pemateri pula yang berkenan hadir dan menyempatkan waktunya untuk mengisi talkshow ekonomi kerakyatan. Mungkin untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin kepada para audiens bisa mempertanyakan atau ada beberapa materi yang kurang paham, dipersilakan untuk bertanya. Adakah yang ingin bertanya? Saya. Untuk Mbak Yasmin, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin menanyakan tentang kekurangan dari sistem ekonomi kerakyatan ini sendiri. Jadi pertanyaan Mbak Yasmin tadi adalah kekurangan dari ekonomi kerakyatan. Bisa dijawab siapa? Boleh pemateri mana saja saya menerima. Oke, siap. Silakan Mbak Sofia untuk menjawabnya. Mbak Sofia Jara, silakan. Jadi ekonomi kerakyatan itu kekurangannya akan terjadi praktek membagi uang kepada rakyat. Nah, praktek tersebut itu sangat tidak menguntungkan bagi pihak manapun, termasuk bagi rakyat. Terus praktek uang itu secara tidak sadar membuat usaha kecil dan menengah bisa menengah serta koperasi yang selama ini tidak berdaya bisa bersaing, bisa menjadi sangat bergantung pada aksi tersebut. Gimana Mbak Yasmin? Paham kan? Paham, Pak. Cukup, terima kasih Mbak Sofia Zara.
Sama. Lanjut ke apakah ada yang ingin bertanya kembali atau mau ditambahkan oleh Mbak Ernita? Terima kasih. Sekiranya kayak udah cukup, Mas. Udah mencakup semua yang dijawab Mbak Sofia tadi. Terima kasih. Oke. Lanjut, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ya, saya ingin menanyakan pertanyaan yang sebelumnya saya udah ingin tanyakan gitu maksudnya. Oh. Strategi pengembangan ekonomi kerakyatan di era pandemi COVID-19 menurut kalian bagaimana? Oke. Jadi mau dijawab oleh siapa? Keduanya mungkin bisa menjawab. Sok Mbak Ernita menjawab. Baik. Bentar. Mungkin Mbak Ernita terkendala oleh sinyal karena emang rumahnya lumayan cukup jauh dari kota gitu. Mohon maaf pada para audiens. Mungkin Mbak Ernita rumahnya kalau kata orang Sunda tuh di satu sebutannya tuh di sisi kota kritik. Jadi ya gini resikonya kalau ada online. Jadi mohon dimaklumi ya, namanya juga online. Nggak apa-apa, Mas. Gimana Mbak Ren? Udah lancar itu koneksinya? Oke, saya aja deh yang jawab. Oke. Nah, beberapa langkah yang dilakukan di masa pandemi ini, yang pertama adalah perlu dilakukannya identifikasi mengenai potensi dan pengembangan usaha terhadap pelaku ekonomi seperti koperasi, usaha kecil, mikro, menengah, petani, dan petani. Kedua, melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku usaha melalui program pendamping. Yang ketiga, program pendidikan, latihan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing pada saat mengembangkan usaha. Yang keempat adalah koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, sumber daya manusia, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi. Nah. Gimana Mas Paul, sudah jelas kah? Atau Oh ya, tambahan lagi? Udah cukup, terima kasih ya. Izin bertanya mengenai pembahasan yang sudah dijelaskan oleh kedua materi. Saya ingin menanyakan, apa sih faktor yang penting dalam menjalankan ekonomi kerakyatan ini? Mungkin dari salah satu pembicara bisa menjawab pertanyaan dari saya. Oke, mungkin Mbak Sofia Jadi, bisa jawab. saya bakal jawab pertanyaan dari Fawas. Faktor pentingnya ada dua. Yang pertama adalah efisiensi ekonomi yang berdasarkan pada keadilan partisipasi dan keberlanjutan. Sama yang kedua adalah peranan vital pemerintah yang bertugas untuk mengatur jalannya roda perekonomian dan menjamin kemakmuran serta mencegah ketidakadilan pada masyarakat. Oke, saya akan menambahkan sedikit tentang pertanyaan yang dari audiens tadi. Di sini ada tambahan. Pertama itu pemerataan dalam segi faktor produksi, lalu ada mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerjasama. Paradigma pola hubungan produksi kemitraan bukan buruh majikan. Itu yang bisa saya sampaikan dan tambahkan sedikit. Terima kasih kepada pemateri telah menjawab pertanyaannya. Gimana Mas Fawad? Ya, terima kasih juga atas jawaban dari kedua materi. Mungkin bisa membantu pikiran saya dalam menangkap apa yang disampaikan tadi. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi?
acara dari awal sampai akhir dicukupkan sekian. Di sini saya selaku moderator akan menarik kesimpulan dari ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perkembangan yang berkaitan dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, serta demokrasi ekonomi. Kepribadian pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat. Nah, adanya pandemi COVID ini, kira-kira pandemi COVID ini masuk ke Indonesia kisaran bulan Maret awal tahun 2020. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semoga dapat menciptakan peluang masyarakat mandiri yang tidak berpangku tangan pada bantuan pemerintah, tapi mempunyai inisiatif mencari solusi untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Ini merupakan strategi yang terbaik dalam melihat ini semua, yakni masyarakat harus pintar dalam membaca peluang ekonomi di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Pandemi mematikan sektor ekonomi, tapi tidak mematikan ide untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Mungkin segitu kesimpulan dari saya, semoga bisa dipahami oleh para audiens. Dan saya selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dua pemateri yang telah memaparkan materinya dan ilmunya. Mungkin ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.